dalam pemberkatan pernikahan Saudara Novia Rosa, putra dari pasangan Tuan almarhum Oka Montala Rosa dan Nyonya almarhumah Nurwati Terau Banua, yang hari ini orang tua akan diwakilkan oleh abang dan kakak dari mempelai pria, yaitu Tuan Samuel Gea dan Nyonya Catherine Gea, dengan Saudari Yesi Widiasti, putri dari pasangan Tuan Paul Xiaohui dan Nyonya almarhumah Umar Chow. Hadirin kami persilakan untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita sambut abang dan kakak dari mempelai pria yang akan memasuki ruangan. Kita berikan tepuk tangan untuk wali dari mempelai pria. Selanjutnya, kita sambut mempelai pria yang akan memasuki ruangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai pria. Dan inilah saat yang kita tunggu. Mari kita sambut mempelai wanita yang akan memasuki ruangan didampingi oleh Papa terkasih. Kita sambut mempelai wanita dan Papa dengan tepuk tangan yang
Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ini adalah hari yang berbahagia. Bersyukur Kau telah mempertemukan kedua insan hingga sampai di titik ini. Kami tahu ada tangan-Mu, ada sidik jari-Mu yang bekerja di dalamnya. Lanjutkan kasih setia-Mu di tengah kami, khususnya kedua mempelai, dan biar segala sesuatunya sebelum dimulai firman Allah mengawali semuanya. Kami minta Kau berbicara kepada kami hari ini, berkati firman-Mu, menjadi inspirasi dan menjadi kewahyuan, khususnya kedua mempelai dalam menjalani perjalanan kehidupan, khususnya dalam pernikahan mereka. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sudah boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedua mempelai juga dipersilakan untuk duduk. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat mereka berdua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Puji Harsono. Secara khusus salam hormat saya untuk Papa dari Saudari Yesi Widiasti dan seluruh keluarga besar yang ada. Dan secara khusus juga untuk keluarga besar dari Anofoli Larosa. Ada perwakilan dari orang tua, yaitu kedua kakak dari Saudara Anofoli dan seluruh keluarga besar yang ada, yang hadir. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, shalom bagi Anda semua. Sukacita sekali bisa ada di tempat ini, khususnya untuk pemberkatan pernikahan dari Saudara Anofoli dan Saudara Yesi. Terus terang saya baru ketemu Saudara Yesi baru hari ini ya. Tapi Saudara Anofoli atau yang kita kerap panggil di tengah kita adalah Saudara Linus, itu terutama untuk keluarga kami tentunya sangat dekat. Ya, bukan hanya keluarga kami, anak-anak kami, tapi juga mertua saya, lalu kakak perempuan saya, dan keluarga besar saya juga mengenal Saudara Anofoli ini. Dan di tengah kita, di tengah gereja Mawar Shalom, Saudara Anofoli ini juga menjadi salah satu pekerja atau salah satu pekerja yang memberikan hidupnya melayani di rumah Tuhan dengan memperlihatkan sebuah karakter yang sangat bertanggung jawab, mudah diminta tolong dan tidak pernah berhubungan. Itulah sebabnya Saudara Anofoli ini menjadi salah satu pegawai terbaik kami di antara teman-teman yang lain. Dan sungguh kehormatan bagi saya untuk saya bisa memberkati pernikahan dari Saudara Anofoli. Dan secara khusus untuk keluarga dari pihak perempuan, Papa dan keluarga besar yang ada, saya bisa jamin Saudari Yesi ada di tangan yang sangat bertanggung jawab. Saya percaya hari-hari ke depan ada masa depan
kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan, khususnya di dalam kehidupan mereka, karena mereka menemukan atau saudari Jesse menemukan seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Demikian pula saya percaya untuk keluarga besar dari saudara Alfoli, tentunya saudara Alfoli ini tidak menemukan wanita yang sembarangan hari ini. Ini adalah sosok wanita yang saya percaya sangat bertanggung jawab, dan hari ke depan mereka ini pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saya akan bacakan sebuah firman di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya lompat di ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Untuk kedua mempelai secara khusus, ternyata dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ada tujuan utama di dalam pernikahan. Ada kata-kata yang diulang di sini, dikatakan hai suami, hai istri. Yang selalu diulang itu adalah sebagaimana Kristus. Kalau bagi istri, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau suami, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah dan lain sebagainya. Berarti tujuan pernikahan yang pertama adalah menjadi seperti Yesus. Tujuan pernikahan yang terbesar yang kita bisa lihat dari Alkitab adalah kita ini di dalam pernikahan kita ini mewujudkan gambarnya Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus itu mengumpamakan atau menggambarkan Yesus itu dengan sebuah perumpamaan tentang suami dan istri atau tentang pernikahan. Supaya orang ketika melihat suami dan istri, ketika melihat dalam sebuah pernikahan, mereka itu bisa mengenal Kristus. Jadi tujuan utama atau tujuan terbesar daripada pernikahan adalah mewujudkan gambarnya Tuhan. Jadi tidak lain tidak bukan, ini adalah perubahan karakter. Ya bagaimana di dalam pernikahan kalian berdua, ketika kalian masuk dalam pernikahan, hal yang utama adalah bagaimana kalian berdua lewat pernikahan kalian itu bisa memperlihatkan gambar Kristus kepada banyak orang. Khususnya apabila nanti kalian berdua punya anak, bisa nanti anak-anakmu juga bisa melihat paling tidak ada gambar Tuhan di dalam pernikahan kalian. Waduh Pastor Puji, saya ini manusia biasa, mana bisa saya ini bisa mewujudkan gambar Tuhan? Saya kan manusia gak sempurna, memang betul. Saudara, kita semua sepakat gak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang namanya pasangan yang sempurna. Gak ada yang namanya suami yang sempurna ataupun istri yang sempurna. Tapi jangan lupa bahwa satu hal yang kita bisa komit adalah sekalipun kita gak sempurna, sekalipun kita ini punya cacat dan punya celah, kita ini harus terus berkomitmen untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi dengan kata lain, berarti lewat pernikahan kalian berdua harus terjadi satu hal ini, pertumbuhan karakter atau perubahan karakter. Dengan cara demikian, maka gambar Kristus itu bisa dimungkinkan. Sekalipun kita tahu bahwa kita bisa buat salah, kita ini bisa jatuh dalam dosa, kita bisa nggak setia, kita nggak sempurna. Tapi komitmen kalian berdua dalam membangun pernikahan yang pertama-tama adalah wujudkan gambar Tuhan dengan komitmen kalian untuk terus bertumbuh atau mau berubah serupa dengan Yesus. Baru tujuan pernikahan yang kedua itu tergenapi. Dengan demikian anak-anak kita itu juga akan menjadi serupa dengan Yesus. Baru yang terakhir, tujuan dalam pernikahan yang ketiga adalah kalian berdua lewat profesi kalian berdua itu kalian bisa menggenapi rencana Allah. Lewat pekerjaan kalian bisa menggenapi tujuan Tuhan. Kenapa kalian berdua itu dipersatukan? Disinilah yang namanya Tuhan itu akan siapkan taman Eden untuk kalian kelola,
Dan lewat pernikahan kalian berdua, Taman Eden ini akan kalian perluas. Taman Eden ini bicara soal apa? Lewat profesi kalian berdua, lewat kehidupan pernikahan atau pekerjaan yang kalian dipercayakan oleh Tuhan. Disinilah kalian mewujudkan gambar Tuhan, kalian memperbanyak gambarnya Tuhan, sehingga anak-anak kalian juga menjadi serupa dengan Yesus. Dan yang ketiga, kalian akan menggenapi rencana Allah. Nah, itulah sebabnya saya hari ini propose untuk kalian bertiga. Seperti kata firman Tuhan di 1 Korintus 13. Ya, bangunlah pernikahan kalian dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ini aja pesan saya untuk kalian berdua. Kenapa harus iman? Saudara, iman itulah bangunan kita. Orang benar harus hidup oleh iman. Karena tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Tuhan itu tanpa iman. Itulah sebabnya dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan iman itu disebutkan pertama kali. Ya, hari ini saya percaya kalian berdua tentunya punya iman. Oh, nanti kalau kalian satu kali dipanggil Tuhan, kalian tentunya punya iman. Oh, kalian pasti masuk surga. Itu yang namanya iman. Ya, dimulai dari iman kita percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau mati nanti kita percaya bahwa dosa kita sudah ditebus, Yesus sudah turun ke muka bumi, kita ini memperoleh jaminan keselamatan. Nah, itulah sebabnya orang Kristen itu fondasi hidupnya atau fondasi bangunannya pertama-tama adalah iman. Itu sebabnya saya propose untuk kalian berdua masuki pernikahan dengan iman. Ya, maksudnya gimana nanti ya? Kalau berdua waktu kalian janji nikah nanti, ya kalian pasti kan mengucapkan sebuah janji. Dan janjinya itu begini, bahwa aku menerimamu sebagai pasangan. Kalau nanti Yesi berkata kepada Poli, panggilnya apa sih? Manggilnya apa? Sorry, manggil kata-kata panggilanku kepada ya sayang ya, oke. Ya oke, luar biasa, oke. Jadi nanti ketika kamu ucapkan jadi nikah sayang gitu ya, aku akan menerimamu sebagai satu-satunya suami yang sah yang di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, dan aku berjanji akan mengasihimu, setia kepadamu, melayanimu di dalam segala keadaan, yaitu dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan diberkati maupun kekurangan, termasuk dalam keadaan sehat maupun sakit. Betul ya? Nah, pertanyaannya, waktu kamu ucapkan sebuah janji itu, ya kita sebagai manusia biasa, Yesi sebagai manusia biasa, bisa nggak gagal? Ya, ucapan janji untuk setia biasa nggak? Bisa nggak kamu nggak setia satu kali doang? Bisa. Termasuk juga saudara Anthony kepada Yesi, gitu ya. Nanti kamu kan ucapkan janji nikah, aku akan menerimamu. Kamu manggilnya apa? Sayang juga. Oke. Menerimamu, sayangku, gitu ya, sebagai satu-satunya istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan aku akan berjanji akan mengasihimu, setia kepadamu di dalam segala keadaan tadi. Bisa nggak kamu gagal? Bisa, namanya manusia bisa aja gagal. Kamu janji setia kan? Bisa nggak? Kamu nggak setia? Sangat bisa. Gitu ya. Berarti kita semuanya ini waktu ucapkan janji, kita ini punya potensi untuk melanggar janji kita. Tapi kenapa waktu yang suruh kita itu berjanji? Karena ini bukan sekedar janji, tapi Tuhan itu ingin memasuki pernikahan. Ketika kita masuk dalam pernikahan, ketika kita ucapkan janji itu ternyata bukan hanya sekedar janji, tapi itu adalah sebuah pernyataan iman. Kita lepaskan di awal. Ini adalah sebuah janji sekaligus pernyataan iman bahwa aku akan setia sampai akhir. Ya, itulah sebabnya gak ada yang namanya orang memasuki pernikahan itu dalam bentuk keraguan. Bisa gak ya aku jadi suami yang baik? Bisa gak ya aku jadi istri yang baik? Bisa gak ya aku membahagiakan pasanganku? Bisa gak ya pernikahanku ini berhasil? Kalau kita masuk pernikahan itu dengan segala keraguan, aku kok merasa gak bisa jadi istri yang baik, aku kok merasa gak bisa jadi suami yang baik, aku kok merasa bahwa aku ini gak bisa tepati janji. Kalau kita masuk dengan spirit penuh dengan keraguan, maka hasilnya itu gak baik. Itulah sebabnya janji nikah itu sekaligus adalah pernyataan
pernyataan iman. Berimanlah hari ini bahwa ketika kalian masuk dalam pernikahan, ini statement iman di awal, bahwa aku akan setia sampai akhir, bahwa pernikahanku akan berhasil dalam Tuhan, bahwa aku akan dipelihara oleh Tuhan, ya, bahwa aku akan dicukupi oleh Tuhan. Memang kalian mungkin memulainya dari nol. Saya dulu ketika memulai pernikahan dengan istri saya juga mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita masuk dalam pernikahan, Tuhan ingin kita melangkah dengan iman, bukan melangkah dengan ketakutan dan keraguan. Hari ini saya bisa melihat bahwa Tuhan mencukupi kehidupan pernikahan saya. Kita nggak boleh memang bandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang. Setiap orang punya takaran sendiri, takaran berkat sendiri. Asal kita bisa cukupkan diri kita dengan penghasilan kita, ya saya percaya itulah yang namanya kelimpahan. Di tengah kita mencukupkan diri, Tuhan itu bisa memberikan kelimpahan, bahkan kita ini bisa menyisihkan berkat yang kita terima untuk kita bisa memberi atau memberkati orang. Itu namanya kelimpahan. Jadi kelimpahan itu bukan kita ini mencapai kekayaan tertentu baru aku limpah, bukan. Tapi di level mana hari ini kita memulai, kalau kita bisa cukupkan diri dan kita masih bisa memberi bagi Tuhan atau memberkati orang lain, itulah kelimpahan. Apalagi kalau disertai ucapan syukur. Ya, jadi kalian bisa mulai dari nol. Tapi bukan berarti ketika kalian masuk dalam pernikahan, kalian masuk dengan hati yang pesimis. Ya, bisa gak ya aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Ya, sementara tinggal di Jakarta dengan segala kebutuhannya. Atau masuk dengan pesimis, bisa gak ya jadi suami yang membahagiakan istri? Bisa gak aku jadi istri yang bisa membahagiakan suami? Saudara, buang semua keraguan. Ketika kalian janji nikah, lakukan itu bukan sekedar sebuah janji, tapi sebuah pernyataan iman yang dilepaskan. Ya, bahwa aku akan setia sampai akhir. Yang kedua, masuki pernikahan dengan sebuah pengharapan. Nah, apa itu pengharapan? Makanya pengharapan itu nggak mungkin ada kalau di awalnya nggak ada iman. Karena iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, pengharapan itu bicara soal kemampuan kalian untuk tidak putus asa, kemampuan kalian untuk berharap atau bermimpi. Jadi masuk dalam pernikahan, bermimpilah besar. Masuk dalam pernikahan, berharaplah. Contoh nih, di dalam area karakter, jangan puas dengan berkata, aku ini orangnya ya begini. Ya, sehingga sampai satu titik kalian berdua putus asa. Aduh, suamiku ini memang nggak bisa berubah. Suamiku ya begini. Waduh, istriku ini yang memang nggak bisa berubah. Masuk dalam pernikahan, kalian berdua harus tetap mengharap yang terbaik untuk pasangan kita. Wish the best. Bahwa suamiku, bahwa istriku bisa jadi lebih baik. Terlebih lagi bukan hanya pasangan kita, tapi aku melihat diriku bisa berubah menjadi lebih baik. Itu yang namanya pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan, dia nggak punya energi. Tikus, ada seseorang bikin sebuah eksperimen. Ada dua tikus dimasukkan di dalam sebuah ember. Yang satu ditutup tanpa ada cahaya, yang satu dikasih lubang kecil supaya cahaya bisa masuk. Ternyata tikus yang di dalam kegelapan itu hanya dalam waktu beberapa jam mati. Tapi tikus yang ditutup embernya itu dikasih lubang kecil supaya cahaya masuk, ternyata dia bisa bertahan itu lebih daripada 1 hari, lebih dari 24 jam. Kenapa? Padahal tikus yang sama, tapi kenapa yang satu bertahan lebih, yang satu tidak? Karena yang satu itu gelap, dia melihat gak ada jalan keluar. Ya, dia berenang sampai satu titik karena dia melihat ini kosong, akhirnya dia menyerah di satu titik dan dia tenggelam dan mati. Tapi tikus yang satu karena dia melihat ada satu titik secercah cahaya, dia tetap berenang karena dia punya harapan bahwa masih ada jalan keluar. Makanya dia tetap punya energi untuk berenang. Nah, pengharapan itu penting di dalam kehidupan pernikahan. Berharaplah bahwa kehidupan akan lebih baik. Berharaplah bahwa kalian berdua bisa berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik. Berharaplah bahwa Tuhan itu akan menyertai dan Tuhan akan bawa peningkatan dalam kehidupan rumah tangga kalian.
Berharaplah bahwa anak-anak kalian bisa berubah satu kali kalau kalian punya anak-anak. Berharaplah dan bermimpilah besar. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Lalu yang terakhir adalah kasih. Lalu dikasih embel-embel bahwa yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Dengan kata lain, kasih inilah yang menjadi motivasi utama. Dari ketika Anda beriman, ketika Anda punya pengharapan, semuanya ini harus dibungkus di dalam yang namanya kasih. Khususnya dalam rumah tangga, saudara. Nah, itulah sebabnya di awal saya katakan, ya, salah satu lembaga yang membuat kita ini bisa berubah menjadi lebih baik itu adalah pernikahan. Karena lewat pernikahan kita dituntut untuk kita bisa menjadi pribadi yang mengasihi. Nah, Alkitab katakan dengan cepat apa saja kasih itu. Saya bacakan ya. Yang pertama, 1 Korintus 13 mencatat bahwa kasih itu sabar. Berarti di dalam pernikahan kalian bisa paling tidak, walaupun kita nggak sempurna, kalian bisa mempraktekkan kasih di dalam rumah tangga. Yang pertama-tama adalah sabar. Arti kata sabar itu bisa bertahan menghadapi percobaan, nggak cepat putus asa, nggak cepat menyerah. Di dalam pernikahan pasti ada yang namanya masalah, tapi orang yang mempraktekkan kasih dia akan tetap sabar. Ya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Orang itu dikatakan murah hati ketika dia memberi dan tidak mengharapkan imbalan. Ada amin Bapak Ibu semua? Amin. Ya, kasih itu murah hati. Dengan kata lain, kalau kita ingin memberi kebaikan kepada orang lain tapi mengharapkan imbalan, itu namanya bukan murah hati. Itu namanya transaksi. Kita mengharapkan imbalan. Itu seperti orang jual beli. Aku kasih maka engkau memberi. Ya, tapi kasih itu dikatakan murah hati karena kasih itu memberi tanpa ada harap imbalan. Gitu ya. Lalu apa itu kasih? Dikatakan kasih itu tidak cemburu. It does not envy. Ya, dimulai dari apa saudara? Orang yang cemburu itu dia nggak bisa lihat orang lain sukses atau nggak bisa lihat orang lain itu senang. Ya, itu makanya muncul iri hati atau dengki. Di dalam pernikahan kita perlu praktekkan, kita nggak boleh dengan kata lain cemburu. Kita harus melihat bahwa kalau pasangan kita itu senang, itu adalah kesenangan kita. Kalau kita bisa lihat pasangan itu bahagia, itulah kebahagiaan kita. Ya, terutama lagi kalau kita bisa melihat ada pernikahan orang lain diberkati, kita nggak boleh iri, tapi justru kita ikut senang. Karena dengan demikian kita sedang mempersiapkan jalan bahwa kalau kita senang dia orang diberkati, berarti kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan memberkati pernikahan kita. Gitu ya. Kabar baiknya adalah Tuhan akan menambahkan dalam diri kita sesuatu yang kita nggak tolak atau sesuatu yang kita itu sukai. Tapi Tuhan akan mengurangi sesuatu yang kita nggak suka, itu akan kita kurangi secara natural. Contoh, kalau kita nggak suka yang namanya kecoa, pasti kecoa itu berkurang di rumah kita. Kita akan basmi pakai baygon mungkin. Tapi kalau kita suka kecoa, maka kita akan pelihara kecoa semakin banyak. Nah, begitu pula kalau kita suka melihat orang itu diberkati, maka berkat itu juga akan diperbanyak dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak suka lihat orang itu makin diberkati, berarti secara otomatis kita juga nggak suka berkat. Gitu ya. Lalu yang keempat dikatakan kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, dalam pernikahan ini adalah tempat yang paling untuk kita ini paling tepat untuk kita bisa mempraktekkan yang namanya kasih. Dimulai dari mana? Apakah kita ini bisa cukup rendah hati untuk dikasih masukan sama pasangan? Apakah kita tersinggung kalau pasangan kita itu memberikan masukan? Apakah kita ini cukup sulit untuk meminta maaf kalau kita salah atau mengakui kesalahan kita? Saudara, itu adalah bentuk-bentuk level keangkuhan atau kesombongan dalam diri kita. Ya, berikutnya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu selalu memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan.
dihargai, maka kita perlu menghargai. Kalau kita ingin dihormati, maka kita perlu menghormati. Kalau kita nggak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Itu arti dari kasih nggak melakukan yang tidak sopan. Dasarnya adalah kita ingin memperlakukan pasangan kita seperti kita ingin diperlakukan. Yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri atau tidak egois. Definisi kasih adalah kita melakukan segala sesuatu untuk menguntungkan pasangan kalau bisa kita berkorban. Tapi kebalikan dari kasih adalah nafsu atau egois. Kita ingin diri kita diuntungkan kalau bisa pasangan yang jadi korban. Nah, pernikahan adalah tempat untuk kita bisa mengembangkan yang namanya kasih. Maksudnya tidak egois. Ya, yang berikutnya, kasih tidak memarah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kasih itu tidak cepat marah atau doesn't easily anger, tidak cepat marah. Berarti kasih mengajarkan kita untuk kita tidak reaktif, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyalahkan orang lain atau keadaan. Ya, kasih menuntut kita untuk menjadi proaktif, untuk kita bertindak sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan bukan seperti Coca-Cola yang reaktif ketika ada goncangan, yang gampang meledak, gitu ya. Dan yang terakhir dikatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam pernikahan harus siap mengampuni. Karena apa? Karena pastilah yang namanya suami istri pasti. Ya, Yesi percaya sama saya, suami ini nanti akan melakukan banyak kesalahan, termasuk dirimu. Ya percayalah, anopoli, gitu ya, alias Linus. Yesi yang melakukan banyak kebodohan dan kesalahan. Nah, apa jadinya kalau kita jadi pasangan yang menyimpan kesalahan orang lain? Kesalahan nanti ya, kalian sudah masuk pernikahan yang ke usia 20, ternyata kesalahannya pasangan yang 20 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit, masih dibangkit-bangkitkan. Artinya kasih itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menaruh dendam, gampang untuk apa saudara, melepaskan pengampunan. Makanya ada dua kata dalam pernikahan yang perlu untuk dilakukan. Selain aku minta maaf, tapi yang kedua adalah aku mengampuni atau memaafkan. Tanpa dua ini, banyak pernikahan kandas di tengah jalan. Sorry, ada dua yang terakhir. Terakhir. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Saudara, saya dulu waktu kecil, terus terang waktu SD, itu pernah mencuri komik di toko buku. Dan pulang itu saya merasa beruntung karena saya berhasil mengambil komik tanpa membayar. Nah, itu bukan kasih. Karena kasih itu tidak bersuka cita atas kejahatan atau ketidakadilan. Gitu ya. Jadi jangan bersuka cita nanti kalau kamu misalnya katakanlah menang argumen, tapi karena menang argumen itu karena apa? Menyakiti lewat kata-kata, atau menang argumen lewat kekerasan, saudara, atau apa ya, merasa beruntung kalau pasangan kita terluka. Itu bukan kasih. Tapi kasih itu justru bersuka cita karena kebenaran. Kita ini menaruh sukacita karena kita melakukan kebenaran, karena keadilan dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang terakhir dikatakan kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Kasih itu menutupi segala sesuatu itu, kasih itu berani mengcover kelemahan pasangan, tidak mengumbar aib. Ya nanti jangan di depan umum Yesi berkata, Pastor Puji, ya ini loh, suamiku ini ternyata kalau ngorok itu fals, suka kentut misalnya. Jadi hal-hal yang namanya itu kebodohan, kekonyolan atau kelemahan pasangan itu diumbar, atau bahkan kesalahan pasangan diumbar. No, kasih itu covers. Ya, termasuk juga suami nanti jangan merendahkan istri di depan banyak orang. Istri juga sama, jangan merendahkan suami di banyak orang. Kelemahan, kekurangan, tutupi,
cover, itu maksudnya apa? Pasang badan, supaya pasangan kita ini tidak merasa tidak dicintai karena apa, pasangannya tidak bisa menghargai. Kalau kasih itu mengharapkan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu selalu mengharapkan yang terbaik untuk pasangan kita. Sekalipun pasangan kita gagal, tapi dia selalu bisa melihat bahwa pasanganku bisa berubah, bisa jadi lebih baik. Dia nggak akan berkata, udah pasangan itu ya begitu, sudah cerewet, sudah begini, sudah begitu, nggak bisa berubah. Dan itu namanya sudah putus asa. Amin. Jadi saya propose 3 hal ini. Masuklah dalam pernikahan dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih. Demikian firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Memperhatikan firman-Mu, khususnya untuk pesan hari ini kedua mempelai, jadikan ini sebuah rema terjemahkan dalam hidup mereka berdua, supaya mereka dalam konteks pernikahan mereka bisa mendapatkan hikmat bagaimana mereka menerapkan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyaksikan upacara pemberkatan pernikahan. Kedua mempelai dipersilakan untuk dapat berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merayakan kasih dari kedua mempelai sekaligus menjadi saksi dalam pemberkatan pernikahan Saudara Anavoli Larosa dan Saudari Yesi Widiasti. Dan tiba saatnya kedua mempelai yang akan diberkati pernikahannya berjanji setia di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan berikut. Silakan kedua atau kalian berdua menjawabnya dengan suara yang keras. Untuk kedua mempelai, apakah kalian berdua dengan sungguh-sungguh pada hari ini berketetapan untuk saling menerima pasangan masing-masing sebagai satu-satunya istri dan satu-satunya suami yang sah? Dan sebagai pasangan beriman, kalian akan tetap saling mengasihi, saling melayani, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan diberkati maupun kekurangan, maupun sehat maupun sakit. Apakah jawabmu, Saudara Anavoli? Apakah jawabmu, Saudara Yesi? Ya, saya bersedia. Apakah kalian berdua berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan kalian sesuai dengan kebenaran firman Allah? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Apakah kalian berdua apabila nanti Tuhan mempercayakan kalian anak-anak untuk kalian bisa besarkan dan didik, apakah kalian berjanji untuk mendidik anak-anak kalian untuk berbakti kepada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Kudus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Oke, kalian berdua bisa relax dengan senyum yang terbaik. Kalian berdua bisa saling berhadapan-hadapan. Kalian berdua akan saling mengucapkan janji pernikahan kalian. Lalu kemudian ditutup dengan kalian memberikan tanda materai, yaitu berupa cincin. Dan cincin ini terbuat dari emas, tidak ada ujungnya, sebagai simbol bahwa kalian akan memasuki pernikahan dengan cinta sejati. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan atau membuat cinta kalian itu retak, dan hendaklah kasih kalian berdua tetap murni sampai selama-lamanya. Dan sekarang Saudara Anavoli akan baca pasanganmu dan katakan janji. Yang selama perkenalan kita di beberapa tahun yang lalu, mungkin hanya sebatas percakapan di WhatsApp, dan seiring berjalannya waktu, mungkin ada satu momen yang aku telah membuat kamu menangis, di mana kita berjanji bahwa acara kita di Desember akan diundur, dan aku tahu kamu saat itu sakit hati dan menangis di pojok handphone, dan aku juga merasa sedih. Di akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan di Februari, dan akhirnya hari ini kita telah dipersatukan, dan saya Anavoli Larosa mengaku dan menyatakan di hadapan Allah bahwa saya mengambil Saudari Yesi Widiasti sebagai istri yang sah dan satu-satunya, dan sebagai suami yang beriman. Saya akan tetap melindungi dan mengasihimu dalam waktu suka maupun duka,
dalam waktu berkelimpahan maupun berkekurangan, dan dalam waktu sehat maupun sakit. Dan sebagai Kristus mengasihi jemaatnya, aku akan mengasihimu hingga akhir hayatmu. Dan cincin ini sebagai tandanya. Silakan Saudara Jesse. Sayang, terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih sudah mau sama-sama berjuang dan sekarang mau jadi teman hidupku. Mungkin aku gak sempurna, tapi aku berjanji akan setia selamanya sama kamu. Dan inilah janjiku. Saya, Yesi Widiasti, di hadapan Allah dan jemaatnya, mengaku, menyatakan, menerima engkau, Anavoli La Rosa, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, dan sebagai istri yang beriman. Saya akan mengasihimu dalam suka maupun duka, dalam berkelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit. Dan seperti Kristus dan seperti jemaat tunduk kepada Kristus, saya akan tunduk kepadamu sampai akhir hayatmu. Dan inilah cincin sebagai tandanya. Mari kita, saya undang Bapak Ibu Saudara sekali berdiri sama-sama dan Bapak mulai saat bersujud di altar. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, namamu besar, dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, namamu besar, dan layak sekali lagi, mari kita angkat tangan sama-sama. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, namamu besar, dan layak dipuji. Oh, ku muliakan namamu, yes, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, dan layak dipuji. Mari kita arahkan tangan sebagai bentuk blessing atau restu pada kedua mempelai. Bapa, hari ini kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu Kau mempertemukan mereka. Dan di dalamnya ada jalinan kasih yang mereka lalui di masa-masa mereka berpacaran. Dan terima kasih untuk Tuhan Kau mengawal masa-masa mereka berpacaran. Bagaimana mereka hidup kudus, hidup suci, dan sampai di titik ini. Tuhan mau melanjutkan apa yang menjadi kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan meminta hari ini biar iman pengharapan kasih itu nyata dan semakin melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, khususnya kehidupan pernikahan mereka. Dan pada hari ini kami semua dan hamba melepaskan berkat atas mereka berdua. Di
dalam nama Yesus, diberkatilah kalian berdua, diberkatilah hubungan kalian berdua, dikaruniai kalian dengan roh takut akan Allah, diberikan hikmat untuk kalian dalam kehidupan ini untuk selalu berwaspada dan hati-hati dalam setiap keputusan dan tingkah laku, sehingga di dalamnya segala keputusan-keputusan yang salah yang tidak berkenan itu dijauhkan dalam segala pengambilan keputusan kalian, tapi diberinya karunia, diberikannya roh takut akan Allah, sehingga dijauhnya kejahatan dan dosa, dan kalian hidup dalam perkenan Tuhan. Dan terimalah hari ini dalam nama Tuhan Yesus berkat yang mempersatukan kalian berdua, berkat hubungan, sehingga apapun tantangan yang akan kalian lalui, konflik, persoalan, itu tidak mampu memecah belah atau meretakkan hubungan kalian berdua, tapi justru sebaliknya semuanya Tuhan akan pakai untuk memperkokoh hubungan kalian berdua. Dan terimalah juga berkat pemeliharaan sempurna daripada Allah Bapa. Diberkatilah kalian dengan pekerjaan dan diberkatilah usaha dan pekerjaan kalian, sehingga dicukupinya kalian bahkan berlipat sehingga menjadi berkat keluarga inti dan juga keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, cucumu tidak akan pernah minta-minta roti, dicukupi semua dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Dan terimalah juga berkat kesehatan. Kami tolak di dalam nama Yesus segala bentuk sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, segala kutuk keturunan apapun juga kami patahkan itu semua. Tapi hari ini berkat kesehatan Tuhan turun atas kehidupan kalian berdua. Dan terimalah juga berkat anak cucu daripada kesatuan suami dan istri ini akan muncul keturunan ilahi. Tuhan berkati dalam persatuan ini muncul anak-anak yang Tuhan anugerahkan, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dalam takut akan Tuhan, tumbuh sehat, tumbuh besar, dan Tuhan cukupi semua ya Tuhan untuk semua pemeliharaan yang ada. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur daripada hari ini. Terimalah berkat yang mempersatukan kalian berdua menjadi suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Mengikatkanmu di dalam kasih Kristus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak berdua. Kedua mempelai bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kalian berdua akan saling berhadapan-hadapan, dan mempelai pria akan membuka veil sebagai tanda bahwa mereka berdua telah memasuki sebuah pernikahan yang kudus, dan kemudian dilanjutkan mempelai pria akan memberikan tanda kasih sayang. Silakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Oke, kedua mempelai bisa menghadap ke seluruh hadirin yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya selaku Gembala Sidang Gereja Mawar Syaron Jakarta akan memberikan pengumuman. Inilah suami istri atau keluarga baru yang sah di hadapan Tuhan. Ini adalah keluarga dari Bapak Anofoli La Rosa dan Ibu Yesi Widiasti yang pada hari Sabtu 11 Februari 2023 telah diberkati pernikahannya di Gereja Mawar Syaron. Kita berikan tepuk tangan untuk keluarga baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dipersilakan duduk kembali. Saya memberikan kesempatan untuk kedua mempelai bisa mendatangi orang tua dan perwakilan orang tua untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya persilakan.
kasih untuk waktu yang kalian berikan selama ini. Mungkin kalian sering menasihati, memberi nasihat yang baik buat saya, dan saya tidak bisa membalasnya. Mungkin kita terima kasih yang bisa saya ucapkan, dan mungkin juga kedua orang tua saya sangat senang melihatnya, dan semoga mereka juga lebih berbahagia lagi. Thank you untuk semua. Untuk adik kami Anofuli Larosa, sebuah kebanggaan besar bagi saya untuk hari ini telah mempercayakan saya, dan ini juga menjadi beban berat bagi saya menjadi wakil orang tua saat ini, di mana orang tua kita yang saat ini telah almarhum dua-duanya, dan kau masih punya saudara di Nias yang harusnya berwilayah di sini. Tapi karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, maka pada saat ini saya mewakilinya dan menjadi beban bagi saya. Dan tetapi hal itu saya tidak pedulikan, karena ya, saya yakin dengan engkau. Saya yakin pada kehidupan saat ini bahwa ke depan engkau memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kalian. Dan kepada saya, saudara Yesus, yang saat ini menjadi keluarga kami, kita berteman sudah lama. Pertama saya sampai Jakarta, sampai kita bertemu di satu tempat kerja, dan itu mungkin inilah kehidupannya, perjalanan sehingga kau menjadi bagian dalam keluarga kami. Selamat datang di keluarga kami. Beginilah kehidupan kami. Semoga kalian berdua diberkati sesuai dengan firman Allah pada hari ini, didasari dengan iman, pengharapan dan kasih. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi peganglah ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Karena kasih yang melengkapi kesempurnaan itu semua. Saya percaya kalian mampu membangun ketiga hal itu dalam kehidupan kalian. Karena kedua, saya sudah mengenal kalian sudah mulai lama. Tuhan Yesus memberkati. Makasih udah jaga Sisi dari kecil sampai sekarang. Walaupun kita sempat kehilangan mama, tapi sih yakin mama bisa lihat kita di sini. Sisi belum bisa balas banyak hal untuk papa. Dia cuma bisa bilang terima kasih dan minta maaf kalau Sisi mungkin banyak salah, belum jadi anak yang benar-benar berbakti, belum bisa
saya hargai sepenuhnya. Kedua mempelai bersilakan dapat menuju ke meja pernikahan. Dan tibalah saatnya kedua mempelai menyalakan lilin sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi satu. Ini merupakan simbol di mana mempelai dari dua pribadi yang berbeda dipersatukan dalam pernikahan kudus, menjadi sehati dan sepakat dalam komitmen untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kedua mempelai dipersilakan dapat kembali ke rumah. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat dan Alkitab pernikahan oleh Pendeta Fujiarso. Selamat untuk pernikahan kedua, dan Alkitab ini sebagai simbol dari kehidupan Sharon. Kedua, lewat berjalan di pernikahan Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari mempelai kepada keluarga dan kerabat yang mengikuti acara pemberkatan pernikahan pada pagi hari. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyediakan waktunya untuk pernikahan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya. Mungkin kami minta maaf sudah menyita waktunya. Mungkin hari ini untuk hari libur ya, jadi kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kata yang salah juga atau perilaku yang kurang berkenan, kami berdua minta maaf. Dan terlebih-lebih lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Fuji dan Pastor Laina dan keluarga sudah meluangkan waktunya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada GMS dan tim sudah melayani dengan baik hari ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam. bersama-sama. Acara pemberkatan nikah telah selesai, mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kami bersyukur buat hari ini untuk anugerah-Mu, dan hari ini kami percaya berkat daripada Allah Bapa turun atas kami semua. Anugerah berlimpah-limpah daripada Yesus Kristus turun atas kami, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Terima semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sudah yang berkata pernikahan telah selesai. Kami persilakan keluarga dan hadirin untuk dapat duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan ke sesi foto. Saat ini kami mengundang